Hanya kalau di musim hujan saja mungkin banyak. Nah, tujuan membudidaya bekicot ini jadi Untuk saat ini bisa dikatakan jika ternak bekicot menjadi pilihan utama bagi para petani Indonesia, di mana peluang bisnis ini tidak hanya mudah dilakukan, namun juga memberikan keuntungan yang berlimpah. Dalam sekali panen, beberapa petani mampu untuk meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Maka dari itu, tidak heran jika banyak petani lainnya yang juga ikut mencoba untuk membudidayakan bekicot dengan berbagai macam metode. Tapi bagi kalian yang masih belum pemula ataupun yang masih pemula, lebih baik pakai cara ini ya, biar keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar. Cara ternak bekicot untuk pemula. Trending di kalangan petani. Cara ternak bekicot kini mulai menjadi trending bagi para petani atau siapapun yang ingin menjajaki bisnis di bidang pertanian. Meskipun masih banyak orang yang menganggap jijik dengan hewan moluska ini karena berlendir, bahkan sebagian orang masih menyebutnya dengan istilah keong racun, seperti judul lagu yang sempat trending. Tapi ternyata di balik wujudnya yang dianggap menjijikan terdapat manfaat yang luar biasa dan juga peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Daging bekicot mereka ternyata kaya akan kandungan protein, vitamin B12, zat besi, dan magnesium. Bahkan lendir bekicot sendiri ternyata mengandung asam amino dan kolagen yang bisa difungsikan untuk memperlambat penuaan dan mempercantik kulit. Daging bekicot sendiri aman untuk dikonsumsi, asalkan dimasak dengan cara yang benar. Terlebih dahulu daging bekicot harus dihilangkan lendirnya sebersih mungkin, lalu bisa digoreng atau dimasak gulai. Rasa dagingnya kurang lebih serupa dengan ampela ayam. Saat ini, bekicot juga diekspor ke luar negeri, terutama ke Jepang dan beberapa negara Eropa seperti Prancis. Ekspor bekicot mulai diperhitungkan. Bahkan permintaan dari negara-negara tersebut juga semakin meningkat. Hal inilah yang menjadikan peluang bisnis sangat menjanjikan. Karena pasokan masih sangat terbatas, sedangkan permintaan pasar ekspor kian meningkat. Untuk menekuni budidaya bekicot sebenarnya tidak serumit budidaya ikan hias atau ikan konsumsi. Bagi Anda yang serius ingin menekuni bisnis bidang budidaya bekicot, berikut ini beberapa langkah yang harus diperhatikan. Pembuatan kandang bekicot. Kandang bekicot memiliki persyaratan harus memiliki kelembaban dan keteduhan yang tepat, yaitu memiliki suhu ruang kandang antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Karena bekicot akan berkembang biak secara maksimal jika berada di dalam ruang kandang pada suhu tersebut. Pemilihan bibit bekicot. Untuk mencari bibit bekicot sebenarnya bukanlah hal yang sulit, karena bekicot ini biasanya sering muncul pada musim hujan. Anda bisa mencarinya di halaman sekitar rumah Anda ataupun di kebun. Bahkan saat ini jika Anda malas mencari, Anda bisa melakukan pemesanan secara online. Hanya saja tidak semua jenis bekicot bisa diternak. Hanya ada dua jenis yang bisa menjadi komoditi andalan, yaitu Achatina felicia dan Achatina variegata. Sebagai bekicot indukan, pilihlah yang berukuran besar dan memiliki berat berkisar antara 75 hingga 100 gram dan tidak memiliki cacat. Masa kawin bekicot. Bekicot ini sendiri merupakan hewan hermafrodit, yaitu bisa berfungsi sebagai jantan maupun betina.
Hanya saja bekicot tidak bisa berkembang biak sendiri karena bekicot juga memerlukan proses pemijahan untuk bereproduksi. Proses reproduksi bekicot ini terjadi jika bekicot tersebut sudah berusia minimal 6 bulan. Dan pada musim kawin, bekicot akan mencari tempat khusus untuk mengamankan telurnya. Setiap ekor bekicot berpeluang untuk bertelur sebanyak 50-100 butir telur. Telur bekicot berbentuk seperti bola putih kecil berukuran antara 1,5 sampai 2 mm. Setelah bertelur, induk bekicot akan meninggalkan telurnya begitu saja hingga menetas dengan sendirinya secara alami. Jika suhu, kelembapan dan cahaya yang terdapat pada kandang cukup pas, maka telur tersebut akan cepat menetas. Namun, jika persyaratan tersebut tidak mencukupi, maka telur tersebut akan menetas lebih lama. Pemeliharaan dan perawatan rutin. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Anda boleh mencampur bekicot yang ukuran kecil dengan yang sudah berukuran besar. Namun kebanyakan pelaku budidaya bekicot ini lebih memilih untuk memisahkannya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah perawatan dan pemantauan bekicot-bekicot tersebut. Perawatan di sini termasuk pemberian pakan dan pengawasan dari berbagai macam hama. Biasanya bekicot kecil yang sudah berumur antara 2 sampai 3 bulan bisa dipisahkan dan bekicot yang berukuran besar. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Kelembaban dan suhu ruang kandang pun harus tetap terjaga agar bekicot bisa tetap hidup dan berkembang biak secara alami dan maksimal. Pemberian pakan yang rutin dan kualitas pakan juga harus diperhatikan. Bahan pakan alami yang bisa Anda berikan diantaranya buah-buahan dan sayuran, seperti daun pepaya, daun singkong, mentimun, sawi, dan lain sebagainya. Namun jangan lupa berikan air, karena bekicot tersebut juga memerlukan air untuk minum dan melembabkan tubuhnya. Jangan biarkan hewan ini atau hewan lain masuk ke dalam kandang seperti semut, tikus, bebek, bahkan ular. Karena hewan-hewan tersebut akan mengkonsumsi bekicot tersebut dan membuat cangkangnya rusak. Masa panen bekicot. Masa panen bekicot akan dilakukan jika bekicot tersebut sudah memasuki usia antara 5 sampai 8 bulan dan sudah memiliki ukuran cangkang sepanjang 8 sampai 10 cm. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa bekicot itu harus dipisahkan. Karena dengan dipisahkannya bekicot muda berusia 2 bulan, diharapkan setelah minimal 5 bulan bekicot tersebut akan memiliki ukuran yang pas saat panen. Dan bekicot dengan ukuran besar tetap dibiarkan sebagai indukan, sehingga memudahkan proses penyortiran saat panen nantinya. Permintaan konsumen akan bekicot pun beragam. Ada yang memesan bekicot hidup, dan ada pula yang memesan daging bekicot saja tanpa cangkangnya. Para konsumen yang memesan daging bekicot saja biasanya diperuntukkan sebagai bahan baku pembuatan berbagai macam kudapan, seperti keripik, sate, hingga dendeng. Bahkan sekarang ada juga kemasan daging bekicot di dalam kaleng layaknya daging kornet sapi maupun ayam. Untuk permintaan ekspor pun demikian. Ada yang memesan bekicot hidup dan ada pula yang memesan dagingnya saja. Hanya saja untuk keperluan ekspor, jika ingin mengirimkan bekicot hidup, haruslah diperhatikan kemasannya agar kelembaban tetap terjaga. Karena dikhawatirkan bekicot tersebut mati di dalam perjalanan karena berada di dalam kemasan yang pengap dan suhu dalam kemasan yang menyiksa bekicot tersebut. Cangkang bekicot juga bermanfaat sebagai bahan dasar pembuatan tepung untuk bahan baku obat-obatan tertentu. Tepung bekicot juga bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak karena kaya kandungan zat kapur. Mudah atau sulit menurut kalian? Ternyata tidaklah sulit untuk menjalankan bisnis budidaya bekicot. Anda tidak harus memiliki lahan yang luas dan modal yang besar. Siapapun bisa menjalankan bisnis bekicot ini, dan peluang ekspor masih sangat terbuka lebar.